إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ikhwah dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah dalam semangat kebaikan yang mudah-mudahan terus bahwa sisa umur kita isi dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratur Rasul Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga sahabat pengikut sekalian, amin Allahumma amin. Ikhwan dimuliakan Allah, sebelumnya saya mengingatkan bahwa definisi salat itu kan perkataan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Artinya jika mengacu kepada definisi itu kemudian selanjutnya kita salat berjamaah, maka sempurnanya salat itu adalah ketika seseorang atau imam selesai salam kedua, mestinya baru selesai kita mengucapkan salam. Melakukan salam sebagai makmum artinya selesaikan salam imam yang kedua baru kita salam kanan dan kiri ya. Artinya bukan berarti bahwa imam salam terus kita langsung salam juga itu salah, tidak. Tapi mengacu kepada makna kesempurnaan salat berjamaah, maka kita selesaikan urusan imam, selesai salamnya yang ke kiri, baru setelah itu kita salam. Nah, ini bagian pendapat yang dari madhab kita, dari guru-guru kita seperti itu. Ikhwani dimuliakan Allah, lazim terdengar di Indonesia zaman dahulu atau kita ketika Ramadan, tadi ketika masuk maka ada yang ingin saya lakukan, bahwa saya ingin menjelaskan tentang sholawat tarhim yang biasa diputar sebelum sholat. Jadi mengapa ini dimasukkan oleh para ulama? Saya cerita dulu bahwa salawat ini disampaikan oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Syekh Mahmud Khalil Al-Husari ini adalah seorang qari besar yang bacaan Al-Qur'annya menjadi standar internasional hatta sampai sekarang. Jadi tidak ada orang yang belajar Quran, mendalami Quran, tahfidhul Quran, silakan ditanya kepada imamnya, kepada gurunya, yang mereka syaratnya tersambung kepada Rasulullah, kecuali mereka salah satunya yang mereka jadikan standar adalah Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, baik pada tajwidnya maupun tarannumatnya atau iramanya, ya seperti itu ikhwan. Nah, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari ini sudah disepakati bahwa bacaan beliau adalah bacaan yang standar internasional. Kemudian hatta Saudi pun sering nyetel beliau dari situs-situs Quran segala macam. Kita tahu orang Arab ini kan orang yang ta'assubnya tinggi. Ta'assub itu apa ya? Identitas kedaerahan mereka itu sangat tinggi. Fanatiknya mereka tinggi, fanatismenya tinggi. Jadi kalau bisa, kalau qori'nya dari Saudi, Saudi semua.
Tapi kalau sesuatu kualitas sudah tidak terbantahkan, mereka mau tak mau harus mengakui. Dan di seluruh negara Arab, negara internasional, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari termasuk orang yang dijadikan standar bacaan beliau. Nah, ikhwan, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari ini sering kita dengar bacaan ketika kecil Ramadan ini yang salatu wassalamu alaik, ya itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi ketika saat itu beliau diundang di Indonesia, kemudian dalam tanda kutip beliau diculik, dimasukkan ke dapur rekaman. Saat itu ulama kita di Indonesia minta, Syekh tolong lantunkan salawat yang akan kami baca sebelum orang-orang kami ini sholat. Maka beliau bacakan salawat ini. Beliau bacakan ini salawat ini setelah beliau diundang di Gontor di mana-mana, kemudian beliau dimasukkan ke dapur rekaman. Yang salawat ini hatta kami cari di Mesir pun nggak ada. Cari sumber-sumbernya di mana, ternyata ketika saya baca-baca ternyata memang ini salawat khusus yang beliau bacakan atas permintaan para ulama di Indonesia, Masya Allah. Dan salawat ini luar biasa ikhwan, ya, luar biasa sekali. Nanti akan kita bahas sedikit. Ada istilah yang kita sering dengar, ada tahriman, ada terhiman. Ini sebenarnya dua istilah yang mestinya ketika kita baca itu bukan tahriman tapi tarhim, bukan tahrim tapi terhim. Tapi mungkin karena lebih enak bagi kita, kita bacanya tahrim. Padahal mengacu pada aspek makna ini jauh sekali berbeda. Kalau tarhim itu kan membaca kalimat ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Sementara kalau tahrim itu kan surat tahrim. Tahrim itu artinya dari kata-kata harrama yuharimu tahriman. Bisa maknanya mengharamkan sesuatu, bisa maknanya artinya memberikan kadar kehormatan pada sesuatu. Tapi makna tahrim itu pengharaman pada makna dasarnya seperti itu. Jadi kita baca tarhim bukan tahrim. Nah, kita mulai masuk ikhwan. Jadi salawat ini sering dibaca kalau kita di Palembang ketika Ramadan zaman dahulu, ketika setelah sahur menjelang imsak atau ketika imsak menjelang subuh itu baca. Ketika kita mengacu pada makna yang dikandung dari salawat ini luar biasa. Saya ingin sampaikan ini supaya kita ini tidak buta-buta amat tentang apa yang kita dengar, kita baca. Apa itu? Tarhiman. Selesai, Pak. Apa sejarahnya? Tadi sejarahnya. Bahwa Syekh Mahmud Khalil Al-Husari itu diminta oleh ulama kita untuk membacakan salawat yang bahkan tidak ada di negara lain ini, khusus Indonesia. Maka kita nanti teks yang akan saya kirim ke Pak Manda, kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari As-salatu wassalamu alaik. As-salatu wassalamu alaik artinya pertama ikhwan, ini perintah salawat dan salam sudah sering masyhur kita dengar, tidak usah dibahas lagi. Bahwa salawat menurut kesepakatan ulama yang 4, salawat itu merupakan perintah yang wajib. Dengan dalil, wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah salawat dan ucapkan salam padanya. Karena mengacu kepada kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Dalam kaidah usul fikih seperti itu, bahwa asal mula pada perintah itu menunjukkan kewajiban. Jadi kalau ada perintah dalam Al-Quran, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, laksanakan haji, maka itu merupakan perintah yang menunjukkan pada makna kewajiban. Itu satu. Kecuali nanti kalau di dalam Al-Quran atau dalam sunnah kita temukan ada hal-hal yang mengarahkan bahwa dia tidak wajib. Itu lain lagi. Nah, perintah sholawat ini kemudian oleh para ulama dijadikan dasar bahwa sholawat itu wajib. Tinggal kemudian para ulama berbeda kapan dan berapa kalinya. Maka para ulama menyatakan, sebagian ulama, bahwa kita ini wajib sholawat minimal 1 kali dalam seumur hidup kita. Itu maknanya. Kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i, salat itu wajib manakala sholawat itu dijadikan rukun di dalam salat. Berarti kita minimal kita melaksanakannya dalam rakaat pertama dan kedua setiap hari 5 waktu kita baca. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, berarti perintah sholawat ini adalah perintah yang wajib karena ini merupakan perintah dari Allah. Itu satu. Yang kedua, ayat ini dibuka dengan sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat. Ini sudah sering sekali dibahas. Yang menariknya adalah ikhwan, salawat ini menggunakan bentuk pola mukhatabah. Apa mukhatabah? Lawan bicara. Semoga salawat dan salam disampaikan, diuntaikan, dicurahkan Allah kepada Anda. Nah, Anda itu kan
seolah-olah di depan mata. Ini ikhwan dimuliakan Allah, ini bahasa Rasulullah tidak hadir bersama kita. Tetapi mengapa menggunakan bahasa Anda? Karena ini menunjukkan lil qurbah, untuk menunjukkan kedekatan seseorang atau seseorang berupaya mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ruhani. Karena dalam riwayat bahwa tiadalah seseorang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan salam kepada beliau, kecuali Allah utus ruhku untuk membalas salam orang tersebut. Maka ikhwan dimuliakan Allah, dari hadis ini maka wajar kemudian ada orang-orang, para ulama menyatakan bahwa setiap mahalul qiyam itu ruh Rasulullah hadir, ruhaniyah beliau. Mana nak hadir beliau di Mekah apa di Madinah, kita ini di Palembang. Nah itu kan otak-otak yang mengotak-otakkan dunia. Kenapa? Ya kalau seseorang sudah masuk di alam barzakh, di alam hadratnya seperti itu, maka jarak dan waktu sudah bukan masalah lagi, ikhwan. Karena jarak dan waktu adalah hukum manusia, hukum makhluk yang ada benda kasarnya seperti ini. Sementara pada dimensi seperti itu, maka sudah tidak akan ada jarak dan waktu lagi. Tinggal adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kun fayakun. Jadi penjelasan seperti itu. Dan ini juga menjelaskan bahwa kalau ada Ustadz, nanti ada orang mengucapkan salam pada Rasulullah, ada yang mengucapkan salam di Hujratus Syarifah di Madinah, di depan makam beliau. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita semua ke sana, amin ya rabbal alamin. Ada yang mengucapkan salawat di Afrika, ada yang mengucapkan salawat di mana? Di Senegal. Ada yang mengucapkan salawat di Australia, ada yang mengucapkan salawat di Baitur Rahman. Mak mano katanya ruh Rasulullah hadir. Ikhwan, Rasulullah itu adalah manifestasi cahaya Allah Subhanahu wa taala. Cahaya matahari. Tidak perlu matahari turun ke bumi untuk menyampaikan cahayanya ke kita. Tidak perlu matahari berangkat ke Australia. Cahaya yang lebar besar itu sampai ke seluruh alam semesta. Maka cahaya Rasulullah itu mengenai orang-orang yang mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Mestinya berfikirnya seperti itu. Kalau kita mengatakan, Ustadz, kalau Rasulullah kita ucapkan salam beliau balas, berarti capek Rasulullah dari sini ke sini, dari sini ke sini. Sementara setiap saat ada orang mengucapkan salam kepada beliau, maka fahamilah bahwa kiaskan seperti itu, bahwa matahari membagi cahayanya kepada siapapun, kepada apapun yang ada, tanpa harus dia mendekat kepada kita semua. Saking hebatnya, ikhwan. Nah itu penjelasan. Dan ini melatih kepada kita, bahwa salawat ini melatih kepada kita untuk mulai sering berbincang-bincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu jangan dijadikan orang ketiga lagi. Maka kalau kita mau mengadakan sholawatan, saya sampaikan kepada teman-teman, ini kami mengundang tanggal 19 nanti di majelis kita akan diadakan maulid, insyaallah dihadiri habaib asatiz kiai-kiai insyaallah. Yang rangkaiannya dimulai dari hari Jumat malam Sabtu, itu akan kita adakan simaan Quran bil ghaib. Artinya ada beberapa santri yang membaca Quran beruntun, itu dari juz 1 sampai juz 30 tanpa melihat Al-Quran. Artinya bil ghaib, tanpa melihat mushaf. Itu akan kita adakan dari Jumat malam Sabtu sampai selesai Sabtu siangnya insyaallah. Ada ikhwan dimuliakan Allah, diaturi. Jadi rangkaiannya dari malam Sabtu sampai ke puncaknya malam Ahad itu. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, bahwa bicara tentang perkara salawat, saya sampaikan kepada teman-teman, untuk saya juga, bahwa sudah mulai, ya Rasulullah, berkenanlah engkau hadir dalam acara kami. Ya Rasulullah, berkenanlah kiranya engkau meridhai kami. Ya Rasulullah, berkenanlah engkau kira-kira ketika kami menjelang ajal kami, engkau berkenan hadir untuk mentalqin, mensyahadatkan kami. Ya Rasulullah, terus seperti itu. Berarti sudah tidak zamannya lagi bagi orang-orang ahli zikir, ahli majlis seperti ini kemudian menjadikan Rasulullah itu orang ketiga. Jadikan Rasulullah teman berbicara, walaupun dalam ruhani saja, dalam hati kita, ya Rasulullah seperti itu. Karena kita yakin bahwa dalam hadis dinyatakan bahwa barang siapa yang mengucapkan salam, Rasulullah hadir secara ruhani. Ustadz, bagaimana hadir sementara saya tidak lihat? Bukan masalah tidak lihat, karena banyaknya dosa yang kita lakukan tiap hari, maka itu menyebabkan kita tak mampu memandang Rasulullah.
Nah itu, jadi kita sudah mulai melatih seperti itu. Assalatu wassalamu alaik ya sayyidi ya Rasulullah. Kemudian dijelaskan assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu julukan beliau itu adalah imamul mujahidin. Imamnya orang-orang yang mujahid. Mujahid ini ikhwan, orang-orang terus memaknakan, mendefinisikan mujahid itu harus berangkat perang fi sabilillah. Pertama kita sampaikan, di dalam Islam tidak ada agama itu disampaikan dengan pedang, tidak. Mengapa terjadi peperangan di dalam Islam? Baca sejarah bahwa betapa banyak orang-orang Islam dibunuh, kehormatan Islam dilecehkan, Rasulullah sebagai institusi yang maksum kemudian dilecehkan oleh orang-orang sehingga terjadilah pembelaan terhadap kehormatan Islam. Itu yang harus kita bacakan kepada orang-orang yang menyatakan Islam agama teroris, Islam agama perang segala macam. Karena mereka membaca ayatnya tidak melihat asbabnya, tidak melihat latar belakangnya. Padahal kita ini wajib melihat sesuatu itu, melihatnya secara komprehensif. Mengapa ada bab jihad di dalam Islam? Di dalam Islam bab jihad itu ada gara-gara kehormatan Islam atau negara Islam, orang-orang muslimin yang dibantai, yang dihina, yang dilecehkan. Kemudian yang kedua ikhwan, kalau kita baca dalam kitab fikih manapun, selama itu fikih Ahlussunnah wal Jamaah, bab jihad itu ditaruh di bab terakhir. Bab terakhir, bab pertama apa? Thaharah. Bab pertama kebersihan. Bab pertama tentang apa itu air, bagaimana sifat air, bagaimana pembagian air, kemudian apa itu bersuci, apa itu najis, apa itu hadas, baru masuk tentang wudu, masuk dikit ke mandi wajib, baru masuk ke bab sholat. Nah jadi ternyata bab seorang wajib, baru bab jihad, jauh sekali, sudah bab-bab terakhir itu. Tetapi kita lihat kalau kitab-kitab fikih tidak ada bab jihad sama sekali, supaya menanamkan kepada kita orang Islam bahwa Islam itu bukan peperangan. Kita akan temukan bab jihad pada bab kitab-kitab yang sangat tebal, bukan kitab-kitab tipis. Itu pun dengan syarat yang sangat-sangat keras dan ketat. Nah ini mestinya yang dibaca oleh orang-orang, bahwa Islam tidak pernah sekalipun memperkenankan dan memperkenalkan perang atas nama agama. Ikhwan dimuliakan Allah. Tetapi ketika kehormatan Islam diinjak-injak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama yang dalam barisan terdepan untuk membela Islam. Ini patut lihat, kita lihat Rasulullah ketika beliau dihina pribadinya, dibilang apa? Gila. Ada Rasulullah balas? Tidak ada. Dibilang sahirun, kadzab, sebagai seorang tukang sihir, sebagai orang ahli puisi saja, bikin-bikin kata-kata indah saja, orang yang diserang otaknya segala macam. Tidak, Rasulullah tidak pernah membalas ketika kepribadian beliau diserang. Dan ini kita lihat bahwa para habaib kita, para kiai kita, guru-guru kita, Masya Allah, mereka diserang, mereka difitnah. Habibana Rizik bin Syihab, kurang apa orang membuli beliau, tapi tidak ada kata-kata kotor keluar dari beliau. Tapi ketika syariat Islam, ketika hak-hak orang itu, maka akan keluar ketegasan beliau. Jadi bedakan ikhwan, dalam Islam itu Rasulullah menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang tidak pernah mempunyai sifat pendendam, dan itu diturunkan kepada anak keturunan beliau. Beliau tidak pernah membalas caci makian orang, tapi manakala Islam kehormatannya diganggu, maka beliau orang yang pertama. Lihat pada satu saat ketika terjadi peperangan. Nah, ini ketika terjadi peperangan manakala jihad itu sudah terjadi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ketika satu saat ini beliau sudah dalam posisi siap mengayunkan pedang untuk menghabisi musuhnya yang menghina beliau, menghina Rasulullah, menghina Islam. Tiba-tiba ini orang yang sudah terdasar itu kemudian meludahi dia. Maka beliau langsung berpaling. Ini orang lebih banyak herannya daripada takutnya. Akhirnya kok enggak jadi? Tinggal ayunkan saja selesai. Dia akhirnya bertanya, wahai Ali, kenapa engkau urung, bahasa gitu, membatalkan mengayunkan pedangmu pada engkau dalam posisi menang, aku terdesak.
Tadi ketika aku mengayunkan, maka aku adalah niatku untuk membela agama Allah, karena engkau beserta pasukan dan teman-temanmu orang-orang yang menghina Allah dan Islam. Tapi ketika engkau meludahiku, aku takut aku sudah ingin menghabisimu gara-gara emosiku. Lihat sampai sebegitunya, ikhwan. Nah, ini kemudian disalahartikan oleh orang. Islam itu agama kekerasan, Islam agama yang menindas orang-orang yang minoritas. Kalau kita menindas minoritas, kita nih libur hari Jumat, ikhwan, bukan hari Minggu. Kita nih sholat ibadah itu hari Jumat. Tiba orang Islam masih silahkan kerja. Kita rela silakan kamu lakukan libur pada kamu beribadah. Kita ya minoritas ini bahkan bisa diberikan haknya dengan luar biasa. Ikhwan dimuliakan Allah, maka berarti bahwa ternyata Rasulullah disebut sebagai Imamul Mujahidin, maknanya beliau adalah orang yang amat sangat kuat dalam membela kehormatan Islam. Yang kedua, Imamul Mujahidin dari kata-kata jahada yujahidu, orang yang bersungguh-sungguh dalam memerangi atau mengarahkan nafsu atau dirinya sendiri. Ikhwan dimuliakan Allah, dalam khutbah sering disampaikan, dalam pengajian sering disampaikan bahwa ketika pulang pasukan, walaupun ada yang mengatakan ini hadisnya dhaif segala macam, kita tak peduli, tapi maknanya ini benar, bahwa Rasulullah menyatakan kita telah pulang dari jihad yang berat, kita pulang dari jihad yang kecil, dari hal yang sangat ringan, sabda Rasulullah. Sementara ada sahabat yang meninggal mati syahid, ada yang terluka, ada yang putus tangan, ada yang hilang jarinya, ada yang berlobang badannya gara-gara ditikam. Ya Rasulullah, kalau ini jihad yang kecil, bagaimana jihad yang besar? Kata beliau bahwa jihad yang besar maknanya ketika engkau mengarahkan dan melawan hawa nafsu dan dirimu sendiri, itu yang paling berat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, adalah orang yang menjadi percontohan bagaimana cara memanage nafsu dan syahwat kita sendiri. Artinya Rasulullah memberikan contoh kepada kita bagaimana mengalahkan rasa malas, bagaimana mengarahkan diri kita untuk yang baik-baik, bagaimana mengalahkan lisan ini untuk diarahkan kepada hal yang diridhai Allah SWT. Maka yang berat itu, ikhwan, bukan kita bisa mengalahkan musuh sekaligus sekali dua kali pukulan seperti di UFC. Yang paling berat adalah manakala kita mampu menahan emosi, manakala kita marah. Yang berat itu adalah mengarahkan diri kita untuk, ini ada pilihan, teman ngajak teman makan-makan, ada teman ngajak yang taklim. Beratnya di situ. Ini ngajak acara yang santai-santai saja, bisa kita senang-senang. Ini ngajak, ayo kita zikiran yuk, itu ada hataman Quran misalnya. Tinggal di situ pilihan kita. Dan Rasulullah menyatakan bahwa yang paling selamat adalah orang yang mampu menguasai dirinya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pribadi, yang paling mampu untuk menguasai dirinya, ikhwan. Kita lihat beliau dicerca oleh paman sendiri, diintimidasi, dihina, bukan sekali, berkali-kali, tapi tidak ada rasa dendam. Nada katik dendam itu berat. Dan Rasulullah yang kita jadikan acuan, kalau kita lah mendendam, woi malu sama Rasulullah. Kira-kira seperti itu. Itu makna Imamul Mujahidin. Kemudian, ya assalatu wassalamu alaika ya nasral huda, wahai engkau yang menjadi pembela hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya khaira khalqillah, wahai engkau sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dimuliakan Allah, mestilah kita ini menjadi seorang penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Karena harga kita, kualitas kita di depan Allah adalah seberapa banyak manfaat diri kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan harta kita, apakah dengan jiwa raga kita, apakah dengan perbuatan kita, apakah dengan ucapan kita, sudahkah kita ini kita pergunakan, kita wakafkan diri kita untuk kemajuan Islam? Ustaz, alhamdulillah saya punya di rumah ada TPQ, duitnya dari aku dewe, guru-gurunya ku carikan, ku gaji dewe. Itu adalah nasirul huda, orang-orang yang menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, aku ini ndak kate duit, tapi aku bersama istri mengumpulkan gadis-gadis atau maaf janda-janda
yang kemudian kami ajari skill menjahit, menyulam, memasak, tata boga, kemudian rias segala macam, sehingga dia punya skill yang kelak ketika dia nikah atau terpaksanya dia ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal misalnya, maka dia bisa menghidupi anak-anaknya dengan skillnya itu. Itu penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak ada wanita-wanita apalagi zaman hedon sekarang ini, yang hedon, banyak sekali yang hedonisme ini, maka mereka bahkan naudzubillah menjualkan raganya hanya untuk menyelamatkan perut anak-anaknya. Maka orang-orang yang berjihad pada aspek seperti ini, dia menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, alhamdulillah saya tidak punya duit yang berlebih, tapi saya dulu pernah menjadi kepala bengkel di sana. Maka saya anak-anak yang STM atau dia yang umur-umur 11-12 tahun, saya ajari dia ilmu teknik. Mudah-mudahan kelak kalau sudah lepas dari majelis, ternyata mereka bisa punya kemandirian pada aspek ekonomi. Maka itu ikhwan. Dan kalau kita melihat orang-orang seperti ini, maka masukkan dalam diri kita, ini orang sudah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi membela agama Allah dengan membangun rumah tahfiz, rumah Quran, betul. Tapi dengan menyelamatkan umat Islam, jangan sampai mereka kemudian mencari cara dengan cara yang diharamkan Allah, maka itu pun mereka telah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pernah ceritakan kepada antum sekalian bagaimana Habib Adam Mahdi bin Syahab, mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, disehatkan Allah afiatkan. Dakwahnya di sana tuh Masya Allah, yang ini pelaku ini, yang ini pelaku ini, susah manggil bapak-bapaknya, anaknya dikumpulkan, disuruh ngaji, diajak ngaji, dikasih uang sehingga mereka cinta, diajarkan ini, mereka diajarkan ini skill ini, dipondokkan dulu. Setelah selesai mondok, dicarikan, ini ada bengkel, ini muridku nak begawe muridnya, ini murid. Masya Allah, itu adalah orang-orang yang menolong agama Allah. Karena memang ada satu ungkapan, perut kalaulah kenyang aman nak ibadah. Sudahkah kita berjihad pada aspek ini ikhwan? Maka kalau ada orang-orang yang berjihad pada aspek ini, maka kita harus acungi jempol, karena belum tentu kita bisa seperti mereka. Seperti Pak Hamka yang di Jakarta, siapa? Yusuf Hamka, Ustadz yang pernah datang ke sini dengan rumah makan gratis. Itu orang-orang yang menyelamatkan perut umat ini, luar biasa jihadnya. Hari kita harus apresiasi. Bukan berarti kemudian Ustadz, usaha saya untuk menghidupkan pengajian itu pahalanya sedikit, enggak. Artinya yang ingin saya sampaikan, umat Islam ini yuk bahu membahu, saling melengkapi satu sama lain, saling tolong menolong, bahwa Islam ini tidak akan maju, bangsa ini tidak akan besar kecuali adanya persatuan. Kalau sudah ada persatuan, Masya Allah luar biasa. Maka Rasulullah SAW adalah pribadi yang ketika di masjid beliau taklim, tapi ketika di luar maka beliau melihat ini orang ini kurang apa, butuh apa. Saya pernah ceritakan bahwa Rasulullah sering naik Manaroh, tempat tinggi di mana Sayyidina Bilal bin Rabah itu berazan. Apa yang beliau lakukan? Melihat rumah-rumah di Madinah, mana sahabat-sahabat yang tidak keluar asap dari dapurnya. Dipanggil Sayyidina Abu Hurairah, panggil rumah itu, suruh ke sini, diberikan sembakonya. Jihad secara ekonomi butuh ketelatenan, kesabaran, dan keikhlasan yang luar biasa. Maka kalau ada orang seperti itu, maka mereka pun telah mencontoh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Rasulullah ini ikhwan sangat luas. Kita sholat berjamaah itu sunnah Rasulullah, memakai siwak sunnah Rasulullah, bersalaman sunnah Rasulullah, membaca salawat sunnah Rasulullah, membaca Quran, hari Jumat kita Hamim Sajadah, kemudian surah Al-Insan, itu sunnah Rasulullah. Tapi tolong jangan kerangkeng Rasulullah hanya di masjid saja. Jangan batasi Rasulullah hanya di ruang lingkup masjid dan zahir saja. Tolong lihat Rasulullah pada aspek yang sangat lebih luas lagi, bahwa Rasulullah banyak menyelamatkan perut orang. Itu Rasulullah, sunnah berarti. Rasulullah kalau beliau berkomunikasi dengan orang tidak pernah salaman kecuali muka orang itu dipandang secara sempurna. Itu sunnah Rasulullah. Rasulullah jarang sekali cemberut, bahkan mungkin nyaris tak pernah. Sunnah Rasulullah. Jadi kalau ahli sholat, ahli ibadah terengut, begawenya bingung sih. Seolah-olah Islam ini punya masalah terus. Seolah-olah banyak utang tak selesai-selesai. Senyum ikhwan, ngapa nak terengut terus ini? Susah hidup ini kalau terengut terus. Sunnah Rasulullah.
Nah jadi ternyata jangan kerangkeng Rasulullah hanya ada dalam musola dan masjid saja. Lepaskan makna yang paling luas. Di mana kebaikan yang dilakukan manusia, Rasul adalah orang yang pertama, yang paling utama yang melakukannya. Sedekah, bagaimana tidak hebat sedekah Rasulullah? Ada orang, wahai Muhammad, aku minta sedekah. Apa kata beliau? Sini. Kita ini di bukit. Kau jingok di lembah itu, no. Itu kibas domba segala macam. Hitung berapa jumlah? Ada sekitar ya mungkin ratusan lah. Itu semua untuk kau katanya. Wahai Rasulullah, gila kah? Tidak, untuk kau ini sudah. Kira-kira seperti itu. Balik. Woi, dulur-dulur masuk itu. Masuk Islam galau-galau ngapo? Karena aku ini balik itu bawa kibas itu ke dusunnya tuh. Teriak-teriak. Wahai saudaraku, masuk Islam semua. Kenapa? Karena Muhammad adalah orang ketika dia bersedekah dia sudah tidak takut fakir lagi. Langsung ikhwan sedusun hangat terasa dengan kambing itu dan masuk Islam semua. Sunnah Rasulullah. Nah jadi kalau hanya membatasi sunnah Rasulullah seperti di kajian-kajian sunnah itu naif ikhwan. Rasulullah tuh dikerangkeng seperti itu. Rasulullah ini Allah, naudzubillah. Lanjut. Kemudian ya khaira khalqillah, wahai sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bahas, mungkin ada ustaz di sini mintalah bagaimana membacakan kitab Syama'il Muhammadiyah, bahwa beliau pribadi yang apapun yang melekat pada diri beliau, ya dari atas sampai ke bawah itu luar biasa. Rasulullah manusia yang terbaik pada aspek jasmaninya. Jasmaninya, tubuhnya wangi, keringatnya harum, ludahnya harum. Bahkan dalam satu pendapat, dalam satu riwayat, bahkan mungkin ini pendapat yang aneh, tapi ini saya sudah sering dengar ini dari almarhumah ibu saya, dari kakek kami menyampaikan dalam satu riwayat, bahwa Rasulullah ketika buang hajat bahkan kotorannya pun tidak sampai menyentuh ke bumi, dihilangkan Allah atau dinaikkan ke angkasa seperti itu. Dan ini kemudian satu pertanyaan ini yang kemudian Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah akhirnya beliau menantang debatlah orang yang berfaham, yang sering menyalah-nyalahkan orang lain ini. Maka dikatakan oleh beliau, wahai Syekh, saya pengen tanya satu pertanyaan. Oh silahkan kata. Kata beliau, Rasulullah, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalau Rasulullah itu buang hajat, hajat beliau itu kemana? Apakah ke bumi atau kemana? Wah, saya belum pernah baca riwayat, saya pulang dulu. Ini orang benci sama Syekh Sya'rawi dan benci tentang orang-orang yang kita maulid dan segala macam. Ini orang anti seperti itu. Saya akan pulang, dia baca bolak-balik, kitanya tak ketemu. Malamnya dia baca sampai masuk ke perpustakaannya, dicari, dia bolak-balik utak-atik nggak ketemu. Akhirnya dia tertidur. Ketika tertidur, dia mimpi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di belakangnya ada orang yang membawa qindil. Qindil itu bahasa kita seperti lampu jalan itu yang pakai lampu sumbu lampu itu ya, pakai itu. Lampu dian itu. Maka ada apa wahai fulan bin fulan? Ya Rasulullah, saya ini mendapat pertanyaan, tapi saya tidak bisa jawab. Apa pertanyaannya? Pertanyaan, kalau Anda ya Rasulullah, ketika Anda itu ketika Anda hajat, qada hajat, maka hajat itu kemana? Kata Rasulullah, diangkat Allah ke langit. Wah ini ladas, kalah kau. Saya sudah mimpi ketemu Rasulullah. Akhirnya dia orang ketemu, wahai Syekh Sya'rawi, bagaimana? Sudah dapat jawabannya? Sudah. Bagaimana? Saya dapatkan bahwa hajat Rasulullah itu diangkatkan ke langit, tidak akan pernah menyentuh ke bumi. Dari mana kau dapat itu, kata Syekh Sya'rawi? Rasulullah datang memberikan jawaban kepadaku melalui mimpi. Oh kata Syekh Sya'rawi, kamu tahu tidak? Ya Pak, orang yang di belakang yang bawa kindil itu adalah saya. Ya Rasulullah datang berdua orang kan? Rasulullah dengan seseorang itu bawa kindil, bawa lampu, kata Syekh Sya'rawi. Nah itu adalah saya, kata beliau. Istighfarin orang, minta maaf, akhirnya beliau tidak lagi menentang amalia Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi banyak hal-hal ikhwan yang tidak sampai oleh otak kita yang baru ngaji 2-3 tahun ini baik. Islam itu luas. Maka jangan sampai gampang menyalah-nyalahkan. Karena boleh jadi Islam itu salah, mungkin pemahaman kita yang tak sampai.
Kita melihat amalia orang-orang seperti tarhim ini. Sholawat, kenapa sepertiga malam? Dalilnya ada. Seperti kita kalau sholawat, kita salaman kan? Orang-orang tua kita apa yang diucapkan? Sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli alaihi wasallam. Mereka sholawat kan? Kenapa sholawat? Karena dalam riwayat satu majelis yang tidak ada disebutkan salawat atau nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana, itu majelis itu akan kelak di akhirat akan menjadi majelis penyesalan di hari kiamat kelak. Dalam riwayat yang lain, satu perkumpulan yang tidak ada nama Nabi Muhammadnya disebutkan di situ, maka sabda Rasulullah, majelis itu di sisi Allah bahkan lebih busuk dari bangkai himar, bangkai keledai. Cari ada riwayat sahih seperti itu. Jadi pantas berarti orang tua kita sebelum berpisah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ngapo? Ketika majelis kan orang duduk itu majelis namanya ikhwan. Duduk berdua majelis, duduk bertiga majelis, bergesah-gesah itu majelis. Majelis itu ngesahkan dunia, tidak katik sebut nama Rasulullah, tidak ada nama Allah di situ, maka itulah mengapa harus ada kafaratul majelis, penghapus dosa yang ada di majelis. Jadi mengapa kalau kita baca, para habaib, kiai jarang baca kafaratul majelis, tidak perlu lagi dikafaroi. Yang kita bahas ke agama, yang perlu dikafaroi majelis kita makan di luar sana kakek, bergesah-gesah, membasuh kami di dusun Meloho, di warung kopi, di kafe, itu harus dikafaroi majelis ini. Mari kita tutup majelis ini dengan kafaratul majelis, tidak perlu walaupun bagus, namanya kalimat thayyibah, tidak kata yang salah, tapi maksud saya penggunaannya itu yang tepat itu adalah di majelis di luar yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama, itu yang harus dikafarohi yang lebih utama. Pengajian majelis pakai baca kafarah majelis, tapi pas di kafe kopi-kopi selesai ya sudah bye. Nah itu yang harus dikafarah majelis ikhwan. Ini kenapa? Karena lihat mengapa muncul hadis tentang kafaratul majelis. Karena satu majelis kalau ada salah, ada dosa, dikafarohi, ditutup, dihapuskan oleh kalimat tersebut. Berarti Ustadz kami salah? Tidak salah, kalimat thayyibah bagus, makin banyak pahala. Tapi mestinya kalau nak berimbang nian, kita kaget di kantor bergesah dan kawan, selesai kafarah majelis. Ketika duduk makan siang, bergesah-gesah masalah gawe, katik masalah akhirat ini dikerja situ, kita baca kafarah majelis. Maka pertemuan itu kalaupun ada dosa dihapuskan dengan kafaratul majelis. Itu makna kafarah, penghapus. Kembali kepada pembahasan. Maka ikhwan dimuliakan Allah, beliau adalah pribadi yang paling bagus. Dan saya bingung ada orang-orang yang kok kayaknya anti sekali dengan kalau bahas Rasulullah secara katanya nanti berlebih-lebihan. Cinta ikhwan tidak ada yang berlebih-lebihan. Kalau seseorang itu salah dalam memuji Rasulullah, maka Sayyidina Hasan bin Thabit, penyairnya Rasulullah, adalah orang yang paling pertama ditegur Rasulullah karena dia memuji Rasulullah sundul langit ikhwan. Baca dalam sejarah yang sering dibaca, ketika kebaikanmu seolah-olah engkau itu kalau pacak mele untuk dilahirkan tuh engkaulah wahai Rasulullah. Maksudnya hidungmu kau pilih, telingamu engkau memilih sendiri, request kepada Allah. Itu bahasa saking sempurnanya jasad Rasulullah sampai seolah-olah ka'annama khuliqta kama tasya'u, seolah-olah engkau diciptakan tuh sebagaimana engkau yang request, bukan keputusan dari Allah. Itu saking hebatnya manusia, liurnya ludahnya diperebutkan, hatta yang melekat pada diri beliau diperebutkan. Bagaimana ketika Rasulullah ikhwan, ketika beliau wudu di luar bersama para sahabat, itu air tak akan sampai ke muka bumi karena sahabat itu rebutan untuk apa? Untuk mengambil sisa wudhu beliau. Kemudian ternyata yang sudah mendapatkan air wudhu itu dilapkan, dibasuhkan ke muka. Kalau yang tidak dapat, ini tangan teman yang sudah itu, yang dapat itu diusapkan ke badan mereka. Hakata, bagaimana cintanya para sahabat kepada Rasulullah karena jasad beliau yang mulia. Ada tarikh Madinah ikhwan. Ada satu buku tentang cerita tarikh sejarah kota Madinah, tarikh Masjid Nabawi. Minimal ada 3 kali percobaan orang untuk mencuri jasad Rasulullah. Ini kisahnya menarik. Itu bukan terjadi zaman Rasulullah, zaman hampir zaman sekarang. Yang terjadi adalah apa? Terjadi mengapa? Karena mereka tahu kalau jasad Rasulullah bisa diambil, maka gemparlah kiamat orang Islam. Maka tak ceritakan, dipendekkan saja. Pada satu saat
seorang gubernur di Madinah di kala itu bermimpi menyatakan, "Woi, fulan bin fulan, selamatkan aku." Wah, jangan-jangan salah kah? Dia tidur lagi, datang lagi Rasulullah, "Selamatkan aku," kata Rasulullah. Kemudian sampai 3 malam berturut-turut, ini bukan, ini pasti mimpi yang benar, yang asli. Akhirnya dia istikharah minta petunjuk. Ketemu lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana cirinya?" Ciri-cirinya ini orang tidak suka dengan uang. Maka dikumpulkan orang sak-Madinah. Dikumpulkan sak-Madinah itu semuanya dikasih uang. Dikasih uang. Semuanya dapat uang kecuali ada 2 orang. Ini 2 orang datang dari daerah Ethiopia atau daerah Sudan sana, daerah Afrika. Kemudian mereka ini kerjanya itu kalau menjelang subuh itu mereka ziarah ke Baqi. Pagi-pagi mereka kemudian ibadah, getol baca Quran segala macam. Dan mereka tidak butuh uang karena mereka orang kaya. Kata, "Ya Rasul," sampai bingung lagi, dicari nggak ketemu. Akhirnya ketemu, lewat mimpi lagi, "Ya Rasulullah, semua orang sudah dapat uang kecuali orang 2 itu." Maka kata Rasulullah, "Selamatkan aku." Cirinya sudah jelas. Akhirnya ini 2 orang diinterogasi. Tidak ada bukti yang memberatkan. Sampai satu saat rumahnya digeledah. Masuk ke rumahnya, ada ambal seperti ini. Ketika dibuka ambal sudah ada lorong yang sudah 3-4 meter lagi sampai ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung ternyata ikhwan, jadi dia tiap malam dia tuh dia kedok itu tanah yang mengarah kepada makam Rasulullah. Jadi pagi-pagi itu modus baik dia ziarah ke Baqi. Dia bawa buntalan, dia keluar ke tanah. Tiap malam dia keluar ke tanah. Dia diutus siapa? Ya Zionis, musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Akhirnya ini 2 orang ya dipenggal kepalanya, selesai. Dan ikhwan dimuliakan Allah. Mengapa? Karena mereka tahu jasad Rasulullah tidak akan pernah hancur. Karena sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Para nabi saja diharamkan untuk memakan jasad para nabi. Bumi saja diharamkan untuk memakan jasad para nabi, apalagi jasad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah beberapa bulan yang lalu, 1-2 bulan yang lalu, ini kampung di daerah Cirebon atau di mana di Jawa Barat, itu kampung ini terkenal dulunya kampung santri. Ketika ternyata ada pelebaran jalan untuk pembangunan apa, maka kemudian dipindahkan proses itu. Ada sekitar 150 itu, maka sekitar 100-nya itu utuh semua jasadnya. Santri-santri, para penghafal Quran. Masya Allah ikhwan, orang biasa gimana itu? Itu sudah puluhan tahun yang meninggalnya. Sementara otak kita mengatakan bahwa rasionalnya ya 1 bulan saja sudah mulai habiskan daging kita karena busuk. Tapi ini puluhan tahun jasad santrinya banyak. Santri orang biasa saja seperti itu. Bagaimana dengan jasad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua ikhwan, kalau kita lihat Qubatus Sahra, kubah yang hijau itu kan ada semacam pecak peti itu. Kelihatan enggak? Nanti baca sejarahnya. Kenapa itu ada semacam kayak peti seperti itu? Karena itu adalah orang yang mengendap-endap pengen kemudian mencuri jasad Rasulullah, mencelakai Rasulullah. Maka dalam riwayat dia itu dipanah petir sampai oleh raja, biarkan saja dia di sana. Buatkan kotak baik di situ sebagai pelajaran orang yang ingin mencelakai Rasulullah atau ingin berbuat tak senonoh pada Rasulullah, maka itu penghabisan kesudahannya. Kali yang ketiga, ada orang yang dia sudah berkongkal-kongkal ketika Masjid Nabawi sudah ditutup, maka kemudian orang ini karena dia punya surat kuasa yang dipalsukan, akhirnya dia bisa memaksa penjaga, maka Rasulullah penjaga Masjid Nabawi untuk apa? Untuk membuka Masjid Nabawi. Ya dia buka karena lihat suratnya asli apa? Maksudnya ini surat tertanda tangan, surat. Masuk, sudah sampai depan makam Rasulullah, ini tanah membelah. Termasuk blok seperti itu. Hakadha. Dalam tarikh Madinah ada. Ngapo kemudian pemerintah Saudi tak besak-besakkan? Ini pemerintah kan anti hal-hal yang menurut mereka syirik. Padahal kejadian seperti ini bukan masalah orang akan syirik atau tidak. Ini menunjukkan bahwa betapa Allah menyatakan dalam Al-Quran, wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Muhammad, akulah kata Allah yang akan menjagamu dari kejahatan manusia siapapun. Hatta ketika beliau jasadnya sudah masuk di dalam tanah Madinah yang diberkahi oleh Allah. Maka ikhwan,
maka wajar kalau kata Rasulullah sebut sebagai ya khaira khalqillah, duhai manusia yang sebaik-baik makhluk yang ada di alam semesta ini. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakada ikhwan. Jadi mengapa orang-orang sholawat memuji Rasulullah? Karena beliau adalah orang yang paling pantas untuk dipuji selain Allah SWT. Dalam konteks pujian kepada makhluk lah ya. Maka Rasulullah adalah orang yang paling pantas. Maka mudah-mudahan dengan sekelumit kisah ini semakin menambah cinta kita, ta'zim kita, rindu kita kepada Rasulullah. Semakin bersemangat kita untuk melakukan kebaikan atas nama supaya Rasulullah senang kepada kita insyaallah. Jadi yang sudah sedang berkecimpung dalam bermujahadah di masjid ini dengan membangun, mensyiarkan, maka kita niatkan lagi mudah-mudahan ya Allah amal kami ini membuat Rasulullah bangga di hari kiamat. Sebagai orang tua maka mudah-mudahan Rasulullah bangga kepada kita sebagai orang tua. Sebagai seorang karyawan Rasulullah bangga kepada kita sebagai seorang karyawan. Intinya apapun pekerjaan kita maka ingatkan bahwa Rasulullah telah menunggu laporan kita di akhirat kelak. Ketika itu mudah-mudahan maka lulus, maka insyaallah kita akan berhak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Usikum nafsi bi taqwallah hadanallahu wa ikum ajma'in. Kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.